Gua bakal bagiin tips gimana caranya biar kita cepet bisa main airdrop dan kripto. Jadi tonton terus videonya, jangan di-skip. Modal pertama untuk kita bisa garap airdrop adalah memiliki beberapa akun sosial media. Ada 3 akun sosial media yang menurut gua wajib kalian miliki sebelum garap airdrop. Yang pertama ada Twitter, yang kedua ada Discord, yang ketiga ada Telegram. 3 akun sosial media ini wajib kalian punya sebelum kalian garap airdrop. Selanjutnya yang harus kita miliki adalah dompet kripto. Ini fungsinya untuk menampung hasil dari airdrop kita. Di sini gua bakal tutorin gimana cara bikin dompet kripto ya. Dan ini gua pakai PC. Kalau misalkan kalian pakai Android, kalian bisa download dulu Mises Browser atau Kiwi Browser. Nah, di Play Store agar bisa memunculkan extension ya. Kita langsung aja cari MetaMask. Nah, di sini, oke. Di yang paling atas kalian klik download. Di sini kita pilih aja Chrome. Setelah itu akan muncul seperti ini, kita langsung tambahkan ke Chrome dan add extension. Setelah kita berhasil mendownload extensionnya, akan muncul logo extension di pojok kanan atas seperti ini. Kalau kalian pakai Mises Browser juga akan ada logo seperti ini ya. Kita bisa klik aja dan klik MetaMask. Tampilan awalnya akan seperti ini, kita langsung ikuti saja petunjuk yang ada. Untuk passwordnya sendiri itu minimal 8 karakter, yang artinya kita harus menggunakan simbol, huruf besar, huruf kecil, dan beberapa angka. Kita langsung isi aja dua-duanya ya. Selanjutnya ini adalah bagian yang terpenting, yaitu parse. Jadi parse ini 12 kata kunci, dan jangan sampai ada orang yang tahu. Ketika ada orang yang tahu dan memasukkannya ke wallet mereka, itu aset kita bisa dicuri ya. Di sini kita bisa klik aja Secure on my wallet. Kalau misal pilih yang ini, artinya kita nge-skip ya. Kita langsung pilih yang ini aja. Untuk tampilan parse atau kata kuncinya sendiri itu seperti ini. Ada 12 kata rahasia ya. Kita bisa tulis di buku dulu. Oke, setelah kita tulis, kita klik next. Nah, di sini kita harus memasukkan kata tadi yang nomor 3, 4, dan 8 ya. Ini beda-beda ya, tergantung dari sistem mereka. Kita langsung masukkan aja sesuai urutan nomornya. Nah, setelah kita berhasil membuat walletnya, kita bisa coba buka di logo extension ini. Kita klik aja MetaMask. Di sini tampilannya akan seperti ini, oke. Ini adalah wallet address kita, alamat dompet kita. Ketika project airdropnya meminta alamat EVM misalkan ya, kita bisa copy paste yang ini, yang OX ini ya. Nah, kalau yang ini itu untuk jaringan. Jadi biasanya garapan testnet itu memiliki blockchain yang berbeda atau RPC ya disebutnya. Kita bisa setting-setting di sini. Ya, kebanyakan kalau testnet biasanya pakai Spolia atau misalkan custom kita bisa tambahkan jaringan. Ya, kayak gitu. Nah, seperti itu. Setelah kita berhasil dan bisa membuat wallet MetaMask atau apapun itu, ya konsep bikinnya sama aja kayak gitu. Kita dikasih 12 atau 24 kata kunci, kita backup, terus kita simpan dan udah kayak gitu doang sih. Selanjutnya kita harus memiliki akun exchange. Jadi akun exchange sendiri ini untuk convert atau menukarkan dari kripto ke mata uang ya. Kita bisa bikin akun exchange internasional ataupun lokal kayak Binance, Bybit, Bitget, Oxy dan yang lainnya. Dan untuk yang lokal banyak ya, kita bisa lihat yang teregulasi di Bapeti. Karena ketika kita menarik dari kripto ke bank kita atau ke wallet kita, itu kita udah include pajak dan itu lebih aman untuk kita ya. Di sini gua rekomendasiin kalian untuk pakai Reku aja. Karena menurut gua ini mudah dan nariknya juga 24 jam bisa kayak gitu. Kita tinggal cari aja Reku di Google terus klik daftar atau misalkan kalian pakai Android, kalian bisa download apps-nya di Play Store ya. Kita bisa daftar di sini, kita masukkan email, kita masukkan kata sandi,
dan konfirmasi kata sandinya ya. Selanjutnya untuk kode referralnya kalian bisa isi aja bonus kripto ya. Nah, kayak gini. Cek, terus klik selanjutnya. Setelah kita berhasil membuat akun exchange-nya, tampilannya akan seperti ini. Tapi sebelum bisa digunakan, itu biasanya kita harus KYC dulu ya. Kalau di Reku sendiri, kita bisa KYC ke bagian akun, terus ke pengaturan akun, dan verifikasi akun. Di sini memerlukan foto KTP dan beberapa persyaratan identifikasi ya. Ini fungsinya untuk menghindari penipuan dan pencucian uang. Nah, untuk hasil airdropnya sendiri, misalkan dari wallet MetaMask, kita bisa depokan langsung ke exchange Reku atau exchange lainnya. Tapi yang perlu diingat adalah exchange-nya sendiri itu mendukung nggak koin yang kita dapatkan. Misalkan kita mendapatkan koin tonnya, kita bisa cek sendiri di sini apakah ada koin tonnya untuk didepositkan. Jadi di kripto itu jaringannya itu bermacam-macam ya. Ketika kita mendapatkan airdrop itu nggak bisa langsung dijadikan dan ditarik menjadi uang gitu. Kita harus mengkonversinya menjadi aset-aset yang lain yang didukung di exchange-nya. Oke, kayak gitu. Untuk pelajaran kayak gitu, seiring waktu kita juga akan mengerti ketika kita terus mengeksplor dan aktif di komunitas. Selanjutnya gue bakal merekomendasikan ke kalian web untuk belajar pemula ya. Di sini kalau gue sendiri dulu itu pas 2017 itu otodidak dan modal aktif di grup Telegram aja. Tapi di sini ada yang lebih mudah namanya Koinvestasi ya. Setelah kita bisa membuat wallet MetaMask, exchange, selanjutnya yang kita butuhkan adalah pengetahuan dasar tentang kripto itu sendiri. Di sini gua bakal rekomendasiin ke kalian web Koinvestasi, tempat belajar kripto dari awal. Dan di sini kita bisa memilih-milih ya dari topiknya, misalkan apa yang kita pengen pelajari. Misal dari investasi sendiri dari fundamental, terus untuk pemula, menengah, atau ahli. Di sini materinya akan menyesuaikan. Kalau misalkan yang pemula harus tahu dan wajib tahu, itu menurut gua blockchain. Nah, karena blockchain sendiri itu di airdrop itu hal yang apa ya, yang harus dan wajib kita tahu. Karena setiap airdrop biasanya memiliki jaringan yang berbeda-beda. Ketika kita salah mengirim jaringan, itu bisa hangus dan nggak bisa dikembaliin gitu. Jadi kita bisa baca-baca dulu di sini apa itu blockchain ya. Setelah kita tahu dan sedikit paham, mungkin kita bisa untuk aktif di komunitas dan explore banyak airdrop. Mungkin cuma itu tips yang bisa gua sampein, tapi seenggaknya untuk pemula kita nggak bingung dari mana awal kita belajar kayak gitu ya. Selanjutnya untuk bisa atau enggaknya sendiri itu tergantung dari seberapa besar minat dan niat kita explore airdrop dan kripto ini sendiri. Dari pengalaman gua mentorin beberapa orang, itu ternyata hasilnya beda-beda. Ada yang seminggu udah bisa, ada yang sebulan, ada yang setahun, dan bahkan ada yang sampai sekarang nggak bisa-bisa. Bisa gua simpulkan bahwa ini tuh tergantung dari niat dan minat kita tentang belajar hal-hal yang baru. Apalagi airdrop ini tuh sifatnya tren ya. Jadi setiap waktu itu narasinya akan berbeda-beda. Kalau misalkan kita telat belajar hal baru, tentu saja kita bakal pelanga-plongo dan nggak tahu apa-apa gitu. Coba garap misalkan airdrop bot yang paling mudah. Kita langsung aja mulai, walaupun kita nggak tahu apa-apa, kita trial fitur aja, kita cobain fitur-fiturnya. Nanti juga kita bakal ngerti sendiri. Kayak gitu doang.